jam-jam mengantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai, dan Ibu Waket 1 dan Waket 2, serta seluruh anggota DPRD yang terhormat yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah merangkap Kepala Bapeda Kabupaten Banggai dan seluruh jajarannya yang hari ini sebagai panitia pelaksana. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus, para pimpinan OPD yang sempat hadir dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati mulai dari Camat Moilong dan seluruh perangkatnya serta seluruh kepala desa yang sempat hadir, Kecamatan Toili Jaya, ya, Pak Camat dan seluruh jajarannya serta seluruh kepala desa. Kemudian Toili Barat, ya, Camat Toili Barat dan jajarannya serta seluruh kepala desa, Camat Toili dan seluruh jajarannya dan seluruh lurah dan kepala desa. Kemudian Pak Camat Kintom dan seluruh jajarannya serta Bapak Ibu lurah dan kepala desa, Camat Batui dan seluruh jajaran serta lurah dan kepala desa. Dan yang terakhir adalah Camat Batui Selatan dan seluruh jajarannya serta seluruh kepala desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ada juga para kapus yang sempat hadir dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sore hari ini kita dapat melaksanakan musrembang tahap 2 di Kecamatan Moilong. Mohon maaf karena kemarin seharusnya jadwalnya sudah kita buat di Kecamatan Toili, tetapi karena saran dari teman-teman dan kebetulan Kecamatan Toili adalah lokus untuk PSU, maka kita pindahkan di Kecamatan Moilong. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini jangankan sambutan, pidato dan pantun, seperti tadi saya agak ragu-ragu juga dengar, deg-degan juga itu dari Kintom, ya, dan dari Moilong. Karena kalau orang baper nanti dipikirnya lain lagi. Kemarin inovasinya Kecamatan Kintom itu sampai diperiksa dia, sampai di MK juga disebutkan, ya. Bahkan kemarin di Buta saya sampaikan kita sangat berhati-hati. Jangankan dalam bentuk kegiatan, berkedip mata saja kalau salah mau dilapor kita. Nah, makanya kita harus hati-hati. Maka saya kadang-kadang harus banyak keluar air mata, saya jaga jangan sampai berkedipnya salah, ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya ingin sampaikan dan saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa acara musrembang ini bukan acara seremonial belaka, tetapi ini mengandung makna dan arti, ya. Kalau tidak ada masalah, ya mungkin kita hanya biasa-biasa saja mengikuti musrembang. Tapi ketika ada masalah, kadang-kadang musrembang ini sangat berguna untuk kita ketahui. Mulai dari musrembang tingkat 1, kemudian tingkat 2, nanti akan dihimpun, kemudian ada musrembang tingkat kabupaten dan penetapan sebagai APBD Kabupaten Banggai. Contoh kasus Bapak Ibu, saya yakin dan percaya semua menonton bagaimana sidang di MK, ya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa 5 miliar itu kita tidak pernah tahu. Tapi coba kita buka dokumen tahun 2023. Mulai di musrembang kita sudah nyatakan bahwa akan ada yang namanya pelimpahan keuangan sebanyak 5 miliar. Tetapi masih ada orang yang bersaksi, saya tidak tahu Pak kalau ada uang 5 miliar itu. Masya Allah. Tapi karena itu hanya suatu kepentingan politik, kepentingan sesaat, maka semuanya harus kita bohongi. Makanya musrembang ini
bukan acara seremonial, semuanya direkomendasikan. Ada penitianya di sini, mereka mendokumentasikan semuanya apa yang menjadi sampaikan, ada yang menjadi usulan Bapak Ibu dan apa yang akan berkembang pada saat dialog nanti. Ya. Dan itu ada, Pak. Uang 5 miliar itu sudah kita bicarakan. Dan tidak semua bupati di Sulawesi Tengah ini yang punya inovasi tentang memberikan kewenangannya 5 miliar per kecamatan. Ya. Begitu banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu. Sampai dia bilang ada dikasih kenso. Dikasih itu karena mintanya kenso, dimintanya potong rumput, dimintanya baju muslim. Tidak boleh mereka memberikan kalau tidak berdasarkan permintaan dan proposal masing-masing desa. Betul Pak ya? Tapi ketika itu disuarakan kita juga diam saja. Padahal itu sudah kita bicarakan dari sekarang. Sebelum kita memulai menetapkan APBD 2026, hari ini kita membicarakan ini, Musrembang ini kita bicarakan. Apa nih yang kita mau kerjakan? Sesuai nggak dengan visi misi? Mulai dari visi misi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, itulah yang kita rangkumkan di dalam Musrembang ini. Makanya dibutuhkan Musrembang. Jadi jangan banyak orang kadang-kadang tidak paham, dipikir bahwa kegiatan itu dengan sendirinya ada simsalabim langsung jadi, uang langsung dibagi. Tidak seperti itu Pak, ditangkap kita Pak kalau ada yang seperti itu. Tetapi ada dokumen, ada dasar hukum untuk kita mengucurkan dana ya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, kita ikuti Musrembang dengan baik. Apa yang menjadi usulan Bapak Ibu, insya Allah ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Banggai. Selanjutnya tugas saya ini kurang lebih hampir 3 tahun lebih bertugas. Ini tugas saya jarang itu ngurus-ngurus pekerjaan. Tugas saya yang utama adalah mencari uang ya. Mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang bilang bahwa 3,2 triliun itu datang dengan sendirinya, itu ya coba-cobalah jadi bupati baru duduk-duduk di kantor kalau datang itu uang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah pola-pola kita. Bagaimana kemampuan kita melobi, bagaimana kemampuan kita menghitung ya. Kadang-kadang sudah kita hitung, contoh kasus misalnya tentang migas misalnya. Ya, DBH migas ya, atau DBDH yang lain-lain ya. Kita sudah menghitung, tiap tahun kita sudah ada namanya lifting migas. Tapi kalau kita tidak paham bagaimana mencari itu, kita hanya berada dalam hitungan saja. Saya ingat ada salah satu bupati yang ngamuk-ngamuk, mungkin Bapak Ibu masih ingat, di daerah Sumatera. Ngamuk-ngamuk dia bilang saya dulu satu sumur sekian, sudah jadi tambah sumur kok tetap sekian. Ya itulah bentuk kita, kemampuan kita untuk menghitung bagaimana kekuatan pendapatan daerah yang benar-benar untuk kita, yang bisa dikirim ke kabupaten ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, alhamdulillah ya, makin hari makin baik. Tetapi pendapatan daerah itu tidak hanya di situ saja. Seperti tadi Pak Camat sampaikan bahwa insya Allah nanti di tahun 2026 Kecamatan Moilong akan menjadi desa mandiri. Ini juga akan meningkatkan APBD kita, meningkatkan DAU kita ya. Coba lihat desa-desa yang mandiri yang kemarin, pasti ada tambahan dana desanya. Betul tidak? Iya. Makanya desa-desa yang belum mandiri berusaha untuk maju, lengkapi administrasinya, bisa menjadi mandiri sehingga dana desa bertambah. Ya, kalau dana desanya bertambah, insya Allah APBD kita juga akan naik. Ya, kita bersyukur di Moilong ini, ya di dataran Toili, kita dulunya cuma 3 kecamatan, jadi 4 kecamatan, dan insya Allah tahun 2026 kita akan menambah 1 kecamatan lagi. Ya. Kecamatan apa? Yaitu Kecamatan Toili Makmur. Ini sudah dalam tahapan, mudah-mudahan di akhir 2025 ini akan menjadi tambahan. Kenapa ini kita lengkapi? Kalau Bapak tambah kecamatannya, maka mempermudah melayani masyarakat, itu yang pertama. Kemudian dananya juga bertambah. Kalau dulu 3 kecamatan berarti cuma 15 miliar, 4 kecamatan 20 miliar. Kalau 5 kecamatan 25 miliar. Jadi seperti itu kira-kira. Pelayanannya bertambah, uangnya juga bertambah.
Ada juga kecamatan yang telah kita usulkan seperti Kecamatan Pagimana, ya. Karena di situ ada kurang lebih 30 desa. Kemarin sebenarnya sudah oke, tapi masih ada satu desa yang belum mau bergabung. Ya. Pelepasan itu hanya secara administratif, tapi pengurusan tetap sama. Jadi jangan selalu berpikir, aduh nanti kalau saya berpisah dengan Kecamatan Moilong saya nanti agak beda. Sama saja. Dengan sendirinya uangnya itu pertama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa kegiatan-kegiatan itu ini terus kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan. Kemudian juga tadi ada usulan misalnya Minakarya Sentral Timur, itu sudah masuk dalam perencanaan kita sudah bahas dalam perencanaan Pak Dewa. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 ini di akhir tahun itu kita akan bangun jembatan antara Minahaki menuju Sentral Timur. Ya, tadinya Minakarya, ada masukan yang masuk. Ada teman-teman saudara-saudara kita dari Minahaki, Pak Bupati, kalau Bapak bangun dari Minakarya, kapan lagi orang mau lewat ke Minahaki? Karena kita paling pojok, makanya kita sorong Minahaki ke Sentral Timur. Ini juga ingin saya sampaikan kepada seluruh kepala desa. Alhamdulillah kemarin ya sebelum MK, saya bersama Pak Dewa dan tim itu melakukan studi tiru di Provinsi Jambi, karena kita akan bangun jembatan Teluk Lalong, ya. Tapi alhamdulillah dari diskusi dengan PUPR provinsi ada masukan yang berharga yang menjadi masukan kita buat Kabupaten Banggai. Ini juga buat bapak-bapak anggota DPR, Pak Wapeda, bahwa di PUPR pusat itu ada disediakan pembuatan jembatan bentang 40, saya lupa bentang 40 atau bentang 80, ya, bentangan 40 meter atau bentangan 80 meter, saya lupa, tapi kurang lebih antara dua itu bisa kita buat, dan itu tidak menggunakan dana APBD tetapi akan menggunakan dana APBN, ya. Jadi silakan diusulkan seperti Mas Sungkang, ya. Mas Sungkang kemarin tuh yang sudah berkali-kali datang, kemarin kita baru dimasukin, Pak, kalau Bapak mau bangun jembatan yang bentangannya 40 meter, Bapak tidak perlu pakai dana APBD. Sayang Bapak punya dana APBD. Terus bagaimana caranya, Pak? Bapak masuk di sana ada ruangan khusus untuk penyediaan dana APBN terhadap bentangan jembatan 40 meter. Nah, ini saya minta Pak Dewa akan melakukan follow up terhadap kegiatan itu. Mudah-mudahan kalau ada antar desa, antar kecamatan yang membutuhkan jembatan, ini akan menjadi perhatian kita di tahun depan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ya, kita ini para pimpinan daerah, apapun keinginan kita untuk membangun itu tidak akan dapat terlaksana kalau dananya tidak ada. Dan insya Allah saya berharap siapapun yang akan ditentukan oleh Toili dan Toili Jaya dalam menentukan pimpinan daerah nanti, ya, saya berharap bahwa tahun berikutnya nanti APBD kita harus naik menjadi 4 sampai dengan 5 triliun, ya. Kenapa seperti itu? Karena salah satu penyumbang terbesar nanti yaitu PI, participasi of interest, yang sekarang setelah kita urus, dan kalau kita presentasikan pengurusnya sudah berada di angka 60%. Jadi tinggal 40%. Kalau orang puasa ini Ramadan, ya sudah 17 Ramadan dia kira-kira sudah mulai menurun ini. Artinya kalau sudah mulai menurun, sudah lebih mudah pengurusannya, ya. Nah, ini kita berharap seperti itu. Kenapa saya bilang tadi Toili dan Toili Jaya? Karena masyarakat inilah yang akan menentukan siapa yang menjadi pilihannya. Siapapun yang akan dipilih, ya, dalam PSU nanti pada tanggal 5 April nanti, semuanya harus kita dukung, ya. Tidak ada alasan kita tidak mendukung siapapun yang menjadi pilihan rakyat, ya. Dan saya sebelum saya akhiri, saya berharap kepada kita semuanya, mari kita sukseskan PSU ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan aman serta hasilnya memuaskan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai.
Dan terakhir ya, ini akan kita rangkumkan semuanya dan ada tim yang akan bekerja sampai dengan Musrembang Kabupaten. Selanjutnya saya atas nama pribadi dan bersama Om Pungke ya, Om Pungke maaf, Pak Furkan. Saya kebiasaan panggil Om Pungke. Pak Furkan, tentu saja di dalam masa kepemimpinan kita tidak semua orang merasa tersentuh, pasti ada kurangnya juga ada lebihnya ya. Kalau nanti pada PSU saya tidak lagi ditunjuk oleh masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang terakhir saya mengikuti Musrembang. Tapi kalau saya masih ditentukan oleh masyarakat Toili Jaya dan Simpang Raya, insya Allah kita akan bertemu kembali pada tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi 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 Om.